Sore, nama saya Nadia dari Warung Nasi Peda Pelangi. Tapi udah sold out jadi nggak bisa dibeli lagi. Iya, udah sold out. Nanti main ke warung aja, siapa tahu bisa nanya lebih banyak. Pertanyaannya, gimana caranya bisa mempraktekkan human shifting tadi? Tapi kalau tim internal kita itu secara edukasi atau open mindednya masih jauh dari kesadaran itu. Jadi kalau di warung itu kebanyakan dealing sama orang yang mikirnya masih besok makannya gimana dan besok harus nyari uangnya buat nyampe ke tempat kerja gimana. Apakah itu bisa masih relevan secara leader apa yang harus dilakukan untuk membentuk tim dari grassroots tapi bisa lebih punya vision ke depan. Thank you. Ya, tersisa 12 detik, luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi thank you, ada 4 pertanyaan tadi. Mungkin challenge ya ke Bu Velia, Bu Kak Velia. Ini sampai jam berapa tadi? Waktunya tinggal 12 menit lagi, jadi silakan kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, recap ya. Kalau yang pertama tadi kan pertanyaannya intinya when can I ask for help? Yes. Gitu kan? Itu yang pertanyaan kedua. Iya. Yang pertama ya, tadi yang recruiter expertise. Yang pertama yang soal expert. Yang pertama soal expertise. Tapi pertanyaan sebenarnya kan saya pengen tanya minta bantuan, tapi kapan waktu yang tepat gitu kan ya? Betul ya. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi yang masalah internship kan ya, udah berapa kali internship, udah interview segala macam. Ini apa yang harus dipelajari dong? Gitu yang kedua gitu ya. Kalau yang ketiga tadi environment ya, in certain public sector gitu ya, how do you deal with that kind of environment. Kalau yang terakhir tadi ya di dunia tim yang mindsetnya masih berbeda gitu ya, mungkin latar belakangnya juga berbeda jauh gitu ya, how do I do this gitu kira-kira. Oke. Untuk yang pertama tadi, untuk when can I get help, jadi mungkin jawaban saya begini, you never know apakah itu waktu yang tepat atau enggak kalau kamu nggak mencoba. Itu pemikiran satu. Ya. Jadi dulu saya juga berpikir, apalagi setelah dikasih feedback itu buat minta bantuan juga susah gitu ya. Ternyata waktu dibuka itu ternyata waktu yang tepat karena orang juga menunggu. Tapi karena saya juga jadi atasan yang bawahan saya meminta bantuan gitu kan ya. Yang membedakan permintaan bantuan yang membuat saya senang atau membuat saya bete gitu ya, adalah kalau orangnya udah mikirin dulu gitu. Jadi kalau datang dengan tangan kosong, dia belum riset, dia belum mikir, itu boleh nggak dicari dulu aja gitu. Jadi gini, mungkin ada saya pernah kenal satu chief technology officer yang udah pernah di Thailand, di Korea, di mana, terus udah gitu dia lead di Indonesia. Terus saya curious pas duduk di sebelahnya dia pas lagi di penerbangan, saya tanya apa sih bedanya talent Indonesia sama talent ya udahlah Thailand aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan ya. Masih ASEAN, masih ASEAN lah gitu ya. Dia bilang talent kita itu kurang gritty. Gritty itu bahasa Indonesia apa? Gigih. Gitu. Terus saya tanya kenapa? Contohnya. Nah, tim saya kalau ngasih suatu presentasi, ini masalahnya ABCD gitu, tapi belum dipikirin solusinya, opsinya apa gitu. Kalau saya di tempat lain, saya berasa solusinya, opsinya ada. Jadi bertanya boleh, I'm stuck at this is the problem I'm trying to solve gitu ya. Saya explore beberapa solusi nih, saya lihat mungkin dari sini gitu ya. Kayaknya menurut saya yang ini nggak bisa, yang ini bisa gitu. Can you help me navigate? Nah, jadi itu kalau saya bedakan tim saya yang datang ke saya, terus tanya, Vidya ini mau diapain? Tim yang dibagi sih bisa manggil nama gitu kan ya. Kalau open banget, saya like, are you supposed to be thinking about it? Gitu kan ya. Tapi kalau dibilang, saya udah coba ini problemnya ini, saya udah coba ABCD, yang perlu dibantu tuh ini. Gitu. Ya, dan kayaknya solusinya ada 2 macam nih. Menurut Anda gimana? Mungkin bukan 2 macam, jawabannya mungkin 3, jawaban saya nggak apa juga gitu ya. Tapi sudah mulai dipikirkan. Jadi ada modal dasar. Biasanya tanpa ada itu bawaannya kalau atasan suka pengen ngomong, ya menurut kamu gimana? Bikin lagi gitu kan? Isn't that what you supposed to do gitu kan ya? But why are you here? Gitu kan? Semacam. Tapi mintalah bantuan itu gitu ya.
Tadi kedua mengenai yang internship dan wawancara dan lain-lain gitu ya. Berasa empati juga, bela rasa juga nih Mbak gitu ya. Moga-moga cepet dapat kerjaan gitu ya. Udah dapat tapi kontrak. Mari kita doakan supaya dibikin permanen semuanya. Amin gitu ya. Teman-teman doain ya. Amin. Gitu kan ya. Mungkin dua pemikiran nih. Satu, what can you learn from the past? Jadi kalau saya interview orang di McKinsey, buat masuk McKinsey misalnya gitu ya, ada orang yang dikasih feedback, tapi saya juga merasa waktu kita kasih feedback kayak keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar curious gitu. Ini kenapa, maksud kamu begini Velia? Kenapa kamu bilang tadi saya kurang terstruktur, contohnya apa gitu ya. Jadi try to look for the feedback kalau bisa ya, kan pasti kan ada prosesnya, mungkin recruiternya atau interviewernya gitu ya. Apa sih yang bisa dicari gitu ya. Terus kedua, sometimes ngomongin overachiever tadi, saking overachievernya kita fokus dalam apa yang mau kita accomplish. Saya mau jadi permanen atau saya mau naik posisi gitu ya. The more time you spend in thinking about mau naik posisi atau mau jadi apapun, the less time you spend thinking about the problem. Jadi nggak present, karena dikejar-kejar masa depan. Karena kita merasanya selalu kayak ke depan gimana gitu ya. Karena semakin kita insecure apa yang kita mau pecahkan, semakin pikiran kita nggak di sini. Jadi maybe one advice adalah now you're in the tadi ya, non permanen, belum permanen juga gitu ya. What can you do to solve the problem at hand gitu ya. Jadi jangan mikirin mau jadi permanen ya, tapi apa yang kamu bisa lakukan, karena disitulah critical thinkingnya kelihatan ya. And if someone asks you to do A, think about, is it really A? Ya, what problem you're solving gitu. Jadi itu yang kedua. Ketiga, challenge-nya adalah kita tinggal punya 5 menit lagi. Iya. Jadi challenge sebenarnya di saya, bukan ini aja. Betul. Saya cuma ngasih challenge aja memang. Tadi sama sih empati juga ya. Jadi it's hard. Saya juga dengar nggak dari Mbak aja gitu. Jadi waktu saya ketemu beberapa situasi juga gitu ya. Jadi kalau saya yang angkat tangan, saya lagi yang kena gitu kan kira-kira. Something mungkin lebih personal pertanyaannya. Do you feel you're still learning? Masih belajar ya? Iya. Itu pertanyaan mendasarnya. Do you feel you're still learning? Because the moment you don't feel you're learning, maybe you should be thinking about something else, gitu. Jadi ini agak berat nih pertanyaannya, gitu ya, agak berat gitu ya. Tapi beneran deh, because if you don't feel you're learning, dangernya adalah this environment will become you, wherever you are, ya. So are you still learning? Itu satu pertanyaan personal. Pertanyaan kedua, are there people in the organization that is inspirational and you can learn from them? Ada nggak gitu ya? Kadang-kadang kita juga terkungkung posisi kita ketemunya ini. Mungkin ada orang yang terbuka walaupun tempatnya di tempat lain. Could you ask for informal chat dengan orang itu? Yang ada mungkin lebih di atas gitu ya, mungkin bisa bantu navigasi sistemnya. Maybe one day he or she can become your sponsor. Karena I know in that situation kadang-kadang ada pockets of people, ya benar kan, ya. Jadi gimana supaya kita nggak terkungkung? Kadang-kadang kita kebiasaan terkungkung di formal kita, begitu beda sendiri gitu ya. Jadi try to do that gitu. Jadi untuk buka space yang lebih luas, lebih luas. Networking is a good thing, ya. Yang terakhir mungkin, sabar ya Mbak, tenang. Aku janji, pokoknya jam 6 kita ada di bawah panggung. Yang terakhir ini emang nggak gampang ya, udah hari Minggu deket jam 6 pertanyaannya susah. Iya. Mana dingin, mana lapar. Ini udah berusaha banget supaya bangkunya anget nih di sini. And really hot seat gitu. Tapi total what you're doing is very inspiring by the way. I cannot imagine being in your position gitu ya. Tapi what you're doing really makes a difference. Kalau yang tadi saya ngomong teori micro small, you're doing it. Jadi thank you for doing it pertama gitu ya. Thank you for the resilience. Jadi mungkin pemikiran saya adalah how many of you do you have?
Jadi ya, benar ya, ya. You cannot do all alone by yourself. Ya. Ya. Kita kalau mau maju ke skill dengan tantangan yang memang seperti itu gitu ya. You need your club of you. How many mini version of you do you have? Kalau nggak punya, patut dipikirin, Mbak. Ya, patut dipikirin gitu ya. Siapa 2 atau 3 orang lagi yang you can pinpoint this is your mini you. Somebody that could be you in 2-3 years time frame, karena you will need that gitu ya. Jadi itu pemikiran pertama gitu ya. Pemikiran kedua, mungkin perlu mikirin investment di toolingnya ya, toolsnya, the standardization-nya gitu. Jadi it's not what challenge you have. Lagunya mulai bernyanyi nih. Ini gue terus. Sabar atuh udah masih 58, aku teh timing tahu. Sok diselesaikan 1 menit lah ya. Iya. Jadi saya pernah ada pekerjaan di satu maintenance yard yang umurnya 100 tahun, pekerjanya tuh lulusannya kayak D3 semua, gitu ya. Dan per tahun-tahun productivity-nya nggak increase. Setelah kita kurang kita aduk-aduk gitu kan, ternyata kalau bikin ceritanya mau implementasi data ini digital, tapi datanya masih ditulis di papan, terus masuk sana ini data gitu ya. Kemudian salah satu yang kita kerjakan adalah kita bantu buat tooling yang simple gitu ya, supaya dia bisa masukin gitu. Taunya supervisor yang udah umur 50 tahun dan lulusannya D3 itu tiba-tiba senang sekali bilang akhirnya kita bisa berfungsi di supervisor gitu kan gitu ya. Jadi 2 aja ya, kuncinya ya. Jadi how do I make it a tool and process that it helpful for you? Dan mini tadi ya. Mini. Ya. Tepuk tangan berarti menyelesaikan challenge dengan 1 menit yang tersisa, walaupun kita diganggu-ganggu sama. Tapi kan masih ada 1 menit nih, jadi aku mau menutup dengan kesimpulan karena supaya aku tuh kerja bukan ngasih challenge aja ya. Jadi tadi kata-kata yang dipakai oleh Kak Filia adalah great gitu ya. Aku mau ambil dari kata-kata great. Jadi G-nya adalah gelombang perubahan zaman saat ini membuat kita harus memperhitungkan skill yang tadinya tidak ada. R-nya adalah resiko tidak mempertajam esensi manusia dalam menjadi talenta maupun menjadi pemimpin bisa membuat kita digantikan oleh mesin. I-nya adalah Indonesia punya hati dan rasa yang unggul jika digabungkan dengan kemampuan berpikir kritis. Tapi jangan lupa T-nya, talenta yang perlu dikembangkan termasuk listening skill dan stay curious. Kurang lebih seperti itu, terima kasih banyak. Oke ya, jam 18.00 waktu habis. Ya, oke, ini stop dulu dong Kak Filia. Oke, terima kasih banyak buat para peserta semuanya udah memilih ruangan yang tempat. Oh, foto dulu, foto baik. Oke, foto, Mas.